dikunjungi oleh teman lama yang ada yang dari berbagai kota lah, gitu. Itu bersyukur banget karena kadang kita di tempat baru perlu penyesuaian, perlu, mengenal lagi gitu kan. Tapi Iya. kalau misalnya udah ketemu teman lama berasa ke-charging lagi, semangat-semangat, entah itu semangat belajarnya, semangat lain-lainnya gitu. Ketemu teman lama ceritanya mah terbuka ya, lancar biasanya kita. Lancar, tanpa ada prolog dulu gitu kan. Oke, Teh Nina ketemu teman lama nih, banyak cerita. Hatur nuhun Teh Nina. Nah, Teh Siti gimana ceritanya? Boleh sharing hal yang disyukurin? Iya, alhamdulillah bersyukur akhirnya LPDP-nya keterima untuk Alhamdulillah. ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, ke UK ya? Bristol, Manchester, atau Cardiff? Ya, antara Bristol sama ke York. Oh, oke. Antara Bristol atau York. York. Betul Pak, udah ada LOA-nya. Ya, tinggal kalau yang Bristol diubah ke unconditional. Kalau yang York udah alhamdulillah unconditional. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ambil kabarnya, Teh jurusan Siti. apa, Dek? Jurusan Psychology of Education, Pak. Psychology of Education. Ya, Bristol lebih English. York agak sedikit. Ya, York itu kan Old York sebetulnya. Ada yang barunya New York di Amerika. Jadi kota tua di Inggris itu. Terima kasih. Selamat sekali lagi Teh Siti, semoga lancar persiapan keberangkatannya. Kak Ilham sudah berangkat ini ya. Nuhun, yang mau cerita lagi hal yang disyukurin. Apa nih, kita sharing-sharing lagi. Satu hal yang disyukurin di pekan ini. Pasti banyak kan yang disyukurin. Boleh sharing. Ketemu teman, keterima pengumuman beasiswa, apalagi atau saya naik sepeda. Ada lagi? Semuanya sih harus sharing. Di sini semuanya harus sharing. Sebelum kita mulai, saya tunjuk deh. Kang Fikri gimana? Aku deh. Teh Tristi, Soalnya mangga, mau Teh Tristi. ada agenda lagi. Mangga Teh Tristi. Sembari nyambi. Ya paling kalau hal yang disyukuri, alhamdulillah lolos seleksi administratif LPDP. Itu sih paling. Cuman gimana ya, mungkin kayak belum terlalu lega juga ya, karena emang mau ngehadapin lagi seleksi berbasis komputernya gitu. Oke. Itu. Selamat Teh Tristi. Kalau Teh Tristi S3 ya? Ya, S3. S3-nya. Ya. Oke. Mau kemana? Udah dapat LOE-nya di ini Pak, PWK SAPPK ITB planologi. Karena topik saya kan menelitikan tentang kemiskinan. Dan qadarullah ketemu sama promotor yang cocok untuk jadi, ya maksudnya untuk ngebimbing disertasi saya. Siapa promotornya? Pak Wilmar Salim. Oh, Wilmar. Iya. Bapak kenal Pak? Kenal. Ya, anak muda yang energetik. Ya. Mudah-mudahan ketularan sama ke saya. Amin. Oh iya Teh, Rizky. Kebetulan di IMUT siang ini ada pembahasan tentang SBK. Boleh banget lo gabung. Iya, udah gabung, cuman kayaknya nyambi sama acara lain juga. Iya, nanti ada recordingnya juga. Ada recordingnya, oke, sip. Makasih banyak ya. Oke, selamat Teh Tristi, administrasi LPDP-nya. Kang Fikri habis ini, boleh Kang cerita. Ini tentang apa kan? Bersyukur tentang apa yang hal yang disyukurin, satu hal aja di pekan ini. Apapun itu. Mungkin proyek pekerjaan di kantor sih yang udah selesai, udah hampir selesai. Jadi saya diamanahin membuat laporan monograf fiskal di kantor. Terus sekarang udah tinggal revisinya saja. Itu kurang lebih seperti laporan laporan progres kantor seperti apa. Udah tinggal selesai. Tadi barusan sudah saya ambil dari kepala seksi saya, makanya saya mohon maaf Pak Maloka dan panitia dan teman-teman, saya barusan terlambat. Wah, proyek dari kantor sudah mau selesai nih. Semoga penyelesaiannya sedikit lagi lancar ya, kita doakan. Amin, Kang. Nuhun. Boleh diulang lagi, saya agak lupa. Kang Fikri kerjanya di bidang apa ya? Saya di pajak, di kantor pajak.
Oh sorry, Kang Ali di pajak di Palu ya? Iya di Nggak Palu. salah. Oh, oke. Atau nuhun Kang Ali Nuhun Kang. udah cerita. Nah terus tadi Kang Fikri Ali, sekarang Kang Muhammad Ali. Gimana Kang? Apa yang disyukurin, boleh sharing? Bismillahirrahmanirrahim. Yang disyukuri untuk minggu ini ya, alhamdulillah setelah sekian lama tidak bisa masuk lab sejak awal PPKM, alhamdulillah minggu kemarin bisa masuk lab. Tapi sebenarnya untuk beres-beres karena udah selesai labnya dan tentu nanam-nanam bahan penelitiannya teman-teman adik-adik. Beres-beres di lab apakah Kang Ali teh? Di lab Koba, kimia organik bahan alam di lab Mektan. Oh, di Mektan ya. Ya, Sama Bu doanya Is kan ya? sebentar lagi insyaallah. Ya, sama Bu Is betul sekali. Oke. Ini saya buka catatan mentoring pertama lagi kok. Oke. Oh, tahu dengerin Bu Is. Enggak, Pak, benar. Oke, beres lab setelah sekian lama. Mohon doanya, Pak. Amin. Ya. Amin ya, insya Allah. Lalu Teh Lucy, bagaimana Teh satu hal yang disyukurin pekan ini? Satu hal yang disyukuri pekan ini, alhamdulillah udah pulih lagi dari sakit kemarin selama 4 hari. Sekarang udah lumayan mendingan, makanya insya Allah bisa ikut di sini. Tuh. Alhamdulillah, ada survivor COVID lagi di grup kita. Alhamdulillah ya, kalau sudah lebih pulih. Kalau keluarga gimana? Ada yang kena lagi kah? Terinfeksi lagi? Ini nggak COVID kan, cuma demam sama ini aja flu. Alhamdulillahnya negatif gitu. Oh, sorry. Saya salah menangkal. Ya, terima kasih Teh Lucy. Ya, alhamdulillah kalau udah sehat ya. Dan sebelum bergabung, kebetulan ada yang join lagi, Kang Riza. Halo Kang Riza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung. Ini kita lagi sharing-sharing sebelum mulai. Kita update satu hal yang disyukurin pekan ini. Boleh dong Kang Riza cerita, kalau tadi ada yang cerita soal keterima pengumuman beasiswa, sembuh dari sakitnya, bisa ke lab, kerjanya selesai, pas sekedar olahraga. Kang Riza apa nih kira-kira satu hal yang disyukuri di pekan ini? Mungkin yang udah disyukuri ya. Mungkin kalau untuk mengawali hari, alhamdulillah bisa hidup kembali gitu ya setiap harinya. Karena itu kan merupakan salah satu anugerah ya. Allah mematikan setiap hari terus kita hidup kembali dan bisa menambah amal ibadah kayak gitu dan memperbaiki diri ke depannya. Kalau untuk terkait apa yang bisa tercapai gitu, yang udah bersyukur terkait kegiatan mungkin pendidikan. Kalau saya ya alhamdulillah bisa melewati pekan-pekan ini yang banyak tugas ya mungkin ya. Kalau saya kan semester 1 ini apoteker kayak gitu. Jadi lagi padat-padatnya dan bisa satu persatu kayak gitu menyelesaikan dengan alhamdulillah lancar kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, semester 1 apotekernya sudah selesai ya. Terima kasih Kang Riza sudah update. Baik, Pak Maloka tadi update dari teman-teman. Semoga dari update tadi kita semakin dapat energi positifnya dan lebih cair lagi bisa interaksinya. Mangga setelah ini Pak Maloka kira-kira mau cerita tentang apa aja Pak di pertemuan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, walaupun dari berbagai penjuru ya. Ada yang sudah ada di US, ada yang mungkin di kota-kota lain, tidak di Bandung. Dan kita juga ada yang di Bandung, tapi kita bisa bertemu, bersilaturahmi, bisa saling share pengalaman kita di forum mentoring ini. Adik-adik, waktu kemarin saya tanya ke sekretaris saya, ini materinya apa ya untuk yang bulan ini?
materinya itu katanya evaluasi. Ya, evaluasi ini macam-macam. Ada yang menerjemahkan mengevaluasi itu apa namanya, mau dikasih soal kayak gitu ya. Tapi saya bilang saya itu jarang ngasih soal kepada mahasiswa pasca sarjana lah ya. Jadi paling ada itu adalah untuk presentasi, aktualisasi. Tapi saya tidak sadar kalau bulan ini. Jadi kalau kemudian saya minta Anda masing-masing presentasi, memang saya kira nggak cukup waktunya 1 minggu. Ya. Jadi maksud saya sekali pertemuan. Tetapi kalau saya lihat, saya tadinya tanya juga ke sekretaris saya, setelah materi evaluasi itu apa? Anu Pak katanya bagaimana menyikapi sukses. Jadi mirip ya. Jadi tadi Pak Rama sudah menyampaikan apa yang disyukuri ya. Jadi kalau kemudian Anda sukses atau dapat sesuatu yang ini, apa sih yang harus disikapi? Ya, nah, saya lagi mikir jadinya sekarang apa yang kemudian mau kita isi. Tapi saya kira mungkin kita akan mulai evaluasi aja. Jadi evaluasi itu maksud saya Anda presentasinya ke saya yang sudah kelihatan sukses saja. Misalnya ada di Amerika, ada di US, kemudian kira-kira dulu kayak apa sih persiapannya, ininya kayak apa sehingga kemudian dapat beasiswa. Dan sampai di sana juga kayak apa. Nah, nanti Ilham, saya kira kalau cuma cerita itu kan kamu bisa mestinya ya Ilham ya. Nah, yang kedua itu ada siapa tadi yang sudah dapat di Bristol atau di York itu kan ya. Nah, itu juga bisa mungkin saling share lah. Tapi diungkapin di dalam bentuk itu. Jadi saya cuma pengen melihat the way Anda share kepada orang lain, ya, nah nanti teman-temannya juga boleh bertanya, boleh apa. Yang ketiga itu kan tadi yang sudah lulus administrasi, siapa itu? Tristian, siapa namanya? Ya, Teh Tristi. Jadi itu juga sudah, ya alhamdulillah lah paling tidak apa yang diharapkan sudah diperoleh. Fikri Ali sudah selesai dengan semua proyeknya ya. Walaupun Fikri masih bingung nanti mau sekolah lagi atau apa. Sekolah lagi lebih baik Fikri ya. Jadi biasanya kan kamu dari STAN kan dulu ya? Iya Pak, dari STAN. Ya STAN yang masih D3-nya kan gitu kan? D3, iya. Belum S1-nya kan? Belum, baru bisa tesnya tahun depan. Itu kan biasanya gitu ya. Setelah beberapa waktu, setahun, 2 tahun ya rasanya. 2 tahun Pak. 2 tahun bekerja nanti itu. Nah jadi monggo saya kira itu dulu aja. Jadi nanti kita lihat presentasi. Yang lainnya siap-siap untuk bulan depan loh ya. Karena saya kira kalau kemudian semua ada 11 orang itu presentasi semua ya nggak cukup juga dalam sekali ketemu. Tapi kalau sekarang 3, rasanya nanti kalau minggu depan sudah lebih terstruktur, nanti bisa ini. Jadi nggak usah lama-lama. Ya, jadi biasanya kita itu namanya presentasi
ya 10 maksimum 15 menit, baru kan diskusi 10 menit jadi 20 menit masing-masing orang. Kalau bertiga ya kira-kira sejam, jangan-jangan dengan komentar-komentarnya sudah sampai jam 12 ya. Itu dulu saya kira dari lebih baik itu dulu aja, jadi biar mengikuti pakem yang sudah dari panitia itu. Nah, nanti bagaimana kita menyikapi sukses, ya nanti kita lihatlah ya. Setelah itu. Oke, Ilham, siap Ilham? Ya Pak, jadi saya cerita ya. Ya boleh, presentasi juga kamu boleh Ilham. Kalau ada bahannya. Rasanya belum siap dengan apa yang harus dipresent. Ya oke, silakan. 10-15 menit lah deh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pada saat ini saya berkesempatan hadir secara virtual 11 jam mundur dari waktu Indonesia. Ya, jadi proses mendapatkan beasiswa, terus dapat Cornell University, dan akhirnya ada tempat tinggal, itu long story. Tapi singkatnya, ini semua ya karena rahmat Allah ya ini semuanya. Saya bilang begitu bukan karena pious, promoting piety, bukan, tapi memang kadang apa yang kita rencanakan suka geser, tapi gesernya itu jadi yang lebih baik yang tidak pernah disangka. Nah, itu. Oke, jadi ceritanya pertama, I have never planned to study here at Cornell. Nah, untuk itu dulu selalu rencana untuk dengan target untuk Cambridge, terus bawah-bawahnya kayak UCL, York, termasuk Bristol, Edinburgh gitu. Cuma akhirnya saya mengubah strateginya adalah mencari bagaimana cara untuk kuliah. Terlepas nanti kuliah di mana, yang penting di luar terus masih dalam top 50 QS, top 50 itu yang countable. Akhirnya saya coba cek itu yang bakal jadi yang pertama di PTUD punya program namanya PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan dengar-dengar katanya jauh lebih mudah, nggak cuma diproses tapi di peluang dapat, quote unquote. Oke, saya cek saat itu bulan Januari, jadi Januari saya cek dari 15 universitas itu mana yang masih buka, ada 2, dan saya ambil Chicago duluan karena Cornell saat itu butuh bayar uang pendaftaran. Saya nggak ada uang saat itu, Cornell belakangan. Terus, tentu ini langkah yang jangka panjang. Jadi bagaimana kita dapat berkomunikasi, menulis purpose, dan esai-esai yang lain, itu tentu panjang dan itu butuh waktu. Dan sekarang tuh alhamdulillahnya banyak gitu yang esainya kayak gimana dan cara bikinnya seperti apa. Saya dapat tuh dari salah satu video blogger, dia sekarang PhD Education di UC Physics. Dia sebelumnya master di Harvard dan dia jelasin bagaimana dia bikin esai yang bisa meloloskan ke Harvard. Oke, saya ikuti strukturnya, saya lihat berceritanya seperti apa dan apa yang dijual di dalam esai itu. Nah, saya apply di Chicago. Maret, keluar pengumuman tanggal 7 Maret. Waiting list, waduh waiting list ini repot nih. Saya akhirnya buka Cornell bisa buka, bisa daftar lah. Terus saya agak sedikit
diri saja. Kalau saya harus bayar, tapi saya minta untuk keringanan. Bolehin nggak? 100 ribu kan lumayan ya. Tuh. Saya udah nyiapin tuh teman-teman yang baik. Ini juga investment, carilah teman-teman yang baik yang bisa bantu. Hanya doa tapi finance. Terus saya bilang, ini saya kemungkinan butuh nih, minjem dulu, nanti saya balikin setelah honor peneliti saya dibayar gitu. Terus ya oke nggak apa-apa, tapi ternyata saya nggak butuh, minjem, alhamdulillah berhasil. Nah terus yang Cornell ini lebih ribet sedikit daripada Chicago. Pertama saya bikin tujuan saya mau ngapain dan public affair essay. Jadi saya tentang pandangan dan rencana di public affair, urusan publik. Oke. Terus recommendation letter saya minta ke dosen-dosen yang udah dekat, karena kalau recommendation letter itu kan bukan hanya position ya, tapi bagaimana kedekatan kita dengan orang tersebut dan bagaimana suratnya itu betul-betul candid menjelaskan kita seperti kan siapa yang merekomendasikan itu. Ya itu juga termasuk cuma mendapatkan rekomendasi dari Wapres, ada yang cerita seperti itu pun tidak lolos gitu. Karena yang penting itu bukan jabatannya tapi isi suratnya. Nah, terus ada wawancara juga di situ. Nah, jadi apa yang saya lakukan itu question for Cornell Institute for Public Affairs. Muncul tuh ada daftar pertanyaannya ternyata. Dan itu di-share di situsnya China, bang, salah Weibo atau apa. Ya udah saya kumpulin, terus saya susun jawabannya kira-kira kayak gitu. Dan ketika saya, kan wawancaranya nggak langsung ya, tapi pre-recorded. Jadi pas pre-recorded interview, saya jawab sesuai dengan yang saya tulis gitu. Ini udah terencana. Yang penting tuh lolos lah gitu. Terus semua sumbernya juga udah terbuka, jadi sekarang strateginya itu. Nah, saya ngumpulin tuh di April tanggal 18 tuh lengkap. 2 minggu kemudian dapat tuh pengumuman keterima. Wah udah itu seneng banget. Cuma ya bingung gitu. Udah bayarnya dari mana. Terus alhamdulillah LPDP buka pada saat yang sama. Nah, daftar lah PTUB. Untuk LPDP itu kalau menurut saya yang paling menantang itu adalah administrasi. Karena kita nggak tahu yang disebut lengkap atau tidak lengkap. Jadi upayakan selengkap-lengkapnya, dan kalau masih ada yang nggak jelas silahkan telepon orang sananya. Halo, ini gimana gitu. Karena memang tantangan utama itu salah satunya itu. Maksudnya ya tentu seleksi berbagi yang ada, dan wawancara itu sulit. Tapi administrasi itu tricky. Wawancara ada tipsnya, tapi kalau administrasi kan udah standar ada. Gitu. Nah, terus karena saya PTUD, maksudnya perguruan tinggi utama dunia, saya nggak ada proses berbasis komputer. Alhamdulillah itu, jadi saya nggak usah belajar lebih banyak. Dan dengar-dengar juga banyak yang gangguan ketika yang internet nggak stabil atau apa. Tentu ini TCT jauh lebih paham. Nah, wawancara, pas wawancara ini kan banyak yang nyebarin pertanyaan di LinkedIn atau Twitter tentang pertanyaan LPDP. Nah, wah itu saya juga kaget, banyak banget. Terus ada yang pertanyaannya pribadi lagi. Aduh, masa sih kayak begini? Ya mungkin ya terjadi, tapi alhamdulillah ketika saya di wawancara tuh enggak, justru lebih spesifik. Karena saya kan rencananya mau ke kebijakan. Jadi saya ditanya tuh detail sekali, bagaimana apa ketidakselarasan antara RIRN dengan RPJPN, dengan RPJMN, terus apa ketidakselarasan antara pelaksanaan di lapangan dengan rencana pada RIRN itu. Ya tentu kelabakan, kelabakan. Ya jawabnya dengan diplomatis, dan kalau nggak tahu bilang, ya we are not the all know gitu ya, all knowing thing gitu. Yang tahu. Jadi kalau nggak tahu bilang aja, nanti justru pewawancara akan ikut nambahin. Oh nanti kamu harus nambahin di sini. Saya pikir alhamdulillah pengalaman kemarin tuh konstruktif ya ketika wawancara. Tapi untuk saya, maksudnya untuk saya alhamdulillah itu dilancarkan. Kalau yang lain tuh ada yang cerita, terutama yang
dari law gitu, yang hukum, itu ada yang dicecar sekali gitu, dan rinci sekali. Jadi tentu itu kembali lagi ya, kita berdoa sebelum wawancara dan sebelum prosesnya juga untuk diberkahi dan diberikan petunjuk masuk pada satu wawancara. Dan wawancara kan online pakai Zoom gitu. Dan saya waktu itu kan di Gede Bage, dan teman-teman dan Pak Maloka tahu kalau saya suka ada gangguan internet. Saya berapa kali putus ya, 5 atau 6 kali putus. Tapi alhamdulillah itu kalau sudah kena Allah ya udah lancar. Terus akhirnya sebulan kemudian pengumuman lancar, terima. Terus yang jadi masalah itu visa, dokumen dan segala macam. Nah, itu memang tantangannya harus berkomunikasi dengan pihak kampus, berkomunikasi juga dengan pihak kedutaan, supaya nanti biar lancar. Alhamdulillah visa US lancar, dia nggak lama bikinnya. Dan nggak lama juga ngantri. Yang bikin lama ini administrasinya LPDP. Jadi tetap ini harus berdoa dan teleponin tuh. Harus proaktif gitu istilahnya. Tantangan selanjutnya adalah nyari rumah. Nah, jadi kan banyak yang graduate student itu punya kesempatan punya asrama. Nah, untuk Cornell itu cuma 5% dari graduate student di asrama di Hasbrook Apartment. Hanya tuh harus nyari di Ithaka, di kota. Nah, jadi yang saya lakukan, saya kontak dosen yang punya jaringan Amerika Utara. Nah, terus ketemulah dengan salah satu senior di angkatan 9 kalau nggak salah, yang tinggal juga di Ithaka. Jadi saya selama 2 minggu tinggal dulu di rumah beliau sambil saya nyari rumah. Nah, ini akhirnya saya dapat di sini di area downtown. Itu prosesnya memang kadang nggak masuk akal, saya juga bingung kok bisa ketemu orang ini dan tanpa kenal, tedeng aling-aling tiba-tiba ayo dan kesini aja nggak apa-apa. Terus pas di rumahnya juga dikasih makan gitu. Jadi memang apa ya, usaha kita udah pasti yakin lah udah bisa, logically kita berusaha dengan belajar, cari relasi dan segala macam. Cuma ini muncul sesuatu yang tidak ada di pengetahuan saya gitu. Jadi tetap itu yang namanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya betul. Jadi bukan karena ini mentoring Salman jadi saya mau mempromosikan agama gitu ya, atau mempromosikan ya nilai-nilai keagamaan, tapi justru inilah yang memang menolong. Jadi dimanapun saya berada, saya akan bilang ini rahmat Allah. Gitu. Jadi usaha nyari dan curious, terus setelah curiosity dan upaya itu dilakukan, tawakal, ya gitu. Gitu paling Pak. Ya, itu. Saya belum 15 menit, kalau saya sudah 12 menit cukup gitu Pak. Baik, Johan. Alhamdulillah ya. Ya, memang semuanya kadang-kadang atau banyak hal itu tidak terduga. Ya, jadi kita serahkan kepada Allah. Nah, nanti Allah lah yang akan nyarikan jalan. Itu banyak hal yang seperti itu. Nah, tapi saya ingin ngundang. Jadi ini share dari Ilham, bagaimana Ilham sekarang sudah di Cornell. Walaupun saya tidak tahu kapan mulai kuliahnya, apa sudah mulai kuliah atau belum. Kuliahnya sudah Pak, jadi dari tanggal 26 Agustus. Kamis 26 Agustus sudah mulai. Jadi ketika di Indonesia saya udah kuliah. Jadi jam segini kuliah di Indonesia itu udah sering. Terus bentar lagi juga midterm Pak. Bentar lagi itu midterm. Terus bentar lagi ada fall break. Sekarang baru hari ketiga fall, hari-hari ketiga musim. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Tapi cuaca lumayan ini Pak, lumayan tidak menentu. Maksudnya biasanya fall itu tidak hujan. Jadi kan dia kering dan mempercepat pohonnya untuk menurunkan daun-daunnya. Tapi kemarin termasuk hujan yang paling lebat beberapa minggu terakhir. Kita di kelas sama
salah satu senior PBB dia bilang memang ini climate change yang beneran gitu. Udah dirasakan di sini. Gitu. Ya gitu. Pak, kalau ada temennya yang ingin menimba pengalaman atau bertanya klarifikasi atau apa, Mbak silakan boleh ngajukan tangan atau langsung aja menyampaikan sesuatu ke Boleh Ilham. teman-teman. Pengalaman Ilham bisa kita gali-gali. Sambil nunggu, saya curious, SPP itu apa ya? Cornell SPP, Ham? Apa tuh? Jadi ini kan SPP ya. Jadi Jurusan tahun apa? ini adalah tahun pertama School of Public Policy itu dibuat di Cornell. Jadi saya mendaftar ke College of Human Ecology, Cornell Institute for Public Affairs. Jadi tapi tahun ini dibentuk Cornell School of Public Policy yang menggabungkan antara beberapa jurusan. Jadi S1-nya itu S1 Policy Analysis and Management dan S2-nya itu SIPA, ini yang saya Public Affairs dan School of Public Health. Jadi ini baru-baru sekarang. Gitu. Oke. Makasih ceritanya Ilham. Nah, ada yang lagi mau S2 atau yang mau menggali pengalaman gimana persiapan ke US, TOEFL kan? Dulu ambilnya TOEFL IBT atau IELTS? Oh iya betul, saya ambil IELTS. IELTS itu tahun 2019 saya ambil. Jadi kayak tadi saya bilang kan, saya tuh rencana tidak ke US, saya maunya ke UK gitu. Saya target Oxford, dan Oxford itu minimum itu 7,5 IELTS. Oh ya udah saya gedar saja itu. Jadi saya download semua buku IELTS Cambridge di LibGen. Terima kasih. Terima kasih LibGen. Nah, itu saya download tuh yang formatnya zip. Jadi dia ada audio file dan ada PDF file. Terus pada saat itu waktu itu saya masih kuliah di SPM. Ada print gratis tuh. Saya pakai gitu print gratis ya buat buku latihan. Jadi saya print buku latihan satu-satu itu dikit-dikit. Jadi per hari itu bisa latihan 1 sampai 2 pakai. Ini berbuku-buku gitu. Jadi caranya supaya saya semangat belajar adalah beli dulu itu ujiannya. Jadi saya kan rencana ujian tanggal 21 Desember 2019. Terus saya daftar di awal November. Jadi kan saya cuma punya sekitar 7 minggu tuh. Oh ya mau nggak mau siap. Tapi tetap sehari sebelum ujian itu saya nggak latihan. Tapi berserah diri semua. Jadi berdoa saja. Besoknya jadi. Tapi tentu itu kata yang berbeda. Jadi ya belajarnya itu ya kencengin dulu, jadi doanya ya kencengin atau usahanya aja. Jadi dua-duanya tuh harus seimbang. Karena siapa tahu ketika ujian tiba-tiba meleng gitu. Nah, itu kan hal yang di luar kendali. Atau kita udah berat terus tapi pas ujian kita nggak tahu apa-apa, ya orang nggak belajar deh. Jadi daftar dulu baru ambil tesnya biar nggak ditunda-tunda ya. Sama banget saya cerita ke Ilham, tertolong dengan LibGen juga. Waktu itu saya TOEFL saya ambilnya. TOEFL daftar dulu aja sama teman gitu. Ambilnya Januari, sebulan sebelumnya Desember kita daftar, baru kisahnya terpacu. Awalnya ditunda-tunda terus, nanti masih belum siap. Tapi kalau udah ngambil daftar dulu aja, ya udah mau gimana pun tetap harus belajar. Makasih Ilham. Tadi ada yang mau dicariin lagi? Saya tadi cuma memantik diskusi aja nanyain. Yang lain? Mangga kalau mau langsung, saya ada lebah masuk kamar sebentar ya, dikeluarin dulu. Takut menggigit. Tawon ya. Kalau tawon menyeramkan memang. Tapi kalau lebah tuh menyenangkan katanya. Jadi saya waktu hari pertama datang ke kampus, terus tiba-tiba ada lebah gitu datang. Terus ya gitu aja gitu ngeliling-ngeliling doang. Juga dia nggak akan nyerang. Dan ya jadi lucunya adalah ketika saya di Bandung. Selama di Bandung saya nggak nemu. Tapi di sini saya nggak tahu apakah Bandungnya yang udah kecemar duluan atau memang bukan habitatnya, tapi ya sudah. Oh iya, kalau Ilham udah masuk PK berapa? Oh iya, saya PK 175.
baru buka. Yang swasembadaan ya? Iya betul. Terus saya yang kemarin baca ikrar LPDP itu pakai batik. Makanya saya pasang, ini tuh bukan green screen, ini blue. Tapi ini juga bukan untuk green screen sebenarnya. Ini tuh shower curtain. Tapi saya beli yang murah aja. Terus saya templokin. Jadi kalau ada keperluan saya nyalain lampu 3 nih. Terus kayaknya pas. Nah, nanti latarnya sesuai. Makanya saya nggak mau pakai batik yang warnanya sama dengan yang belakang. Gitu. Biar nggak nyatu. Gitu. Kadang ini rambut juga jadi nyatu karena hitam. Untuk persiapan PK-nya itu ini ada kegiatan sosial juga kah kayak sama kayak offline atau beda kalau di online? Iya. Jadi si persiapan keberangkatannya ini memang udah anomali dari nama ya. Kan persiapan keberangkatan tapi pas saya lagi mau midterm. Itu terus yang kedua itu ya ada bentuknya lebih ke sosialisasi aja. Ya tentu kita nggak bisa lapangan. Ya jelas ya udah di sini itu nggak bisa balik lagi. Ya, bisa sih balik lagi ya kayak gitu. Online terus diadakannya 2 sesi ya, sesi pagi dan sesi ya kalau saya nyebutnya sesi malam dan sesi dini hari. Ya PK ini mungkin akan berbeda untuk yang tahun depan, tapi untuk sekarang seperti itu. Sekarang diadakan selama 10 hari kerja. Lebih panjang daripada yang biasanya 5 hari kerja. Dan cukup physically draining ya. Jadi karena tadi malam tuh kegiatannya lama sekali itu, terutama yang sesi 2. Jadi dari jam 2 pagi sampai jam 6:30 pagi di sini. Siangnya saya tidur. Jadi PK itu memang physically draining. Jadi alhamdulillah bagi yang dapat PK sebelumnya itu berkah itu. Ada tugasnya nggak, Ilham? Banyak. Ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada tugas angkatan. Kalau tugas individu selain posting nanti ada tanda tangan segala macam. Video, nah tapi videonya belum saya bikin. Oh iya kan nanti pagi lah. Ya banyak tugasnya, banyak banget. Saya sampai minta untuk beberapa tugas di Cornell untuk diundur selama seminggu. Di salah satunya saya ambil kelas legal public agency. Terus saya minta ke dosennya, Pak, minta tolong diundurin dulu seminggu. Bisa ada kegiatan. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, itu salah satu berkah juga di sini. Jadi dosennya, asal kita komunikasi, ya pasti bakal dikasih jalan keluar. Iya, kemarin dapat bocoran juga di grup yang tahap 1 gelombang 2. Katanya yang swasembadaan tuh kayak bikin GCR gitu, Google Classroom buat ini ya, daftar tugas gitu ya. Betul. Jadi itu yang mempermudah manajemen tugas ya, karena banyak banget. Keteteran dengan tugas yang lain kan udah maaf Pak Aloka, jadi saya banyak curhatnya. Ini habit asli saya jadi. Adit Marama yang kemudian memoderatori ya, saya memonitor aja. Siapa? Kalau perlu saya akan tanya nanti. Oh iya, Ham, nah ini memantik diskusi lagi. Vlogger yang kamu jadikan contoh buat bikin esai siapa namanya? Barangkali teman-teman yang mau pengen nonton juga videonya. Benar ya, saya harus cari lagi di YouTube karena saya lupa nama. Orang Indonesia kah? Iya ya, Indonesia. Orang Indonesia itu dia orang Hispanik, namanya. Nah ini dia. Saya kirim di sini. Boleh. Nah, salah. Saya malah ke Mas Fikri aja nih ngirim. Coba nonton. Siapa? Saya juga tertarik itu namanya ya, Ivan Valdonivos tuh namanya tuh, bukan Indonesia bang. Ivan Valdonivos. Nah, itu dia memang panjang banget videonya tuh. Jadi harus nyempetin waktu tuh
pembahasan bagaimana nulis esai yang bagus itu. Memang setiap sekolah akan berbeda pendekatannya. Dia kan sekolah education ya. Sekolah education. Maka karena dia ke sosial pengalaman dia dulu sebagai minority di tengah mayoritas. Dia kan Hispanik. Terus antara orang-orang Hispanik yang lanjut pendidikan dan malah lanjut pendidikan disebut aneh di kalangannya. Nah itu yang dia angkat sebagai cerita. Apalagi Harvard kan dia nggak pertimbangan cuma lihat IPK, nggak lihat dia cuma lihat IPK dan pengalaman organisasi aja gitu, tapi how they reflect their experience itu yang jadi kunci. Nah itu dia kunci perbedaan antara US dan UK. Jadi selama kalau saya apply UK University itu dia kan betul rigid di ngomongin rencana ngapain aja dan itu harus kaitan dengan studi dan betul-betul serius gitu apa yang mau dilakukan. Bukan berarti US nggak serius, reflektif dan personal. Gitu. Jadi saya masukin personal, tapi personalnya yang nyambung juga sih, jadi nggak personal banget. Saya bilang kaitan saya di SDG Center itu ada teknik center gitu. Bagaimana kaitannya dengan participatory, yang itulah masukin aja istilah-istilah yang menarik di admission committee. Kan kuncinya adalah bagaimana kita membuat admission committee ini tertarik. Ya kayaknya Mas Parama juga udah tahu, nah, sudah buat teman-teman. Nanti urusan di kampus udah belakangan, yang penting diterima aja dulu. Oke, karena di grup ini juga banyak yang mau melanjutkan studi. Ada Teh Siti tadi kan yang mau lanjut juga, Teh Tristi S3, lalu Teh Nina S2 di UGM kan ya? Udah selesai kah tahun ini? Oh, belum, atau iya lagi ngambil hukum. Terus saya cek juga yang mau itu ada siapa lagi nih di grup. Teh Lucy juga kan ya, lagi persiapan di ITB, PMDSU ya, Teh? Atau udah mulai? Kemarin itu jadinya PMDSU-nya ambil Unpad kan. Ambil Unpad jadinya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah aku terima di kampusnya. Cuma ya di beasiswa ternyata belum rezeki saya gitu. Jadi saya belum bisa ke sana gitu. Ya, masih ada waktu Teh. Iya, insya Allah. Di Unpad kimia juga jurusannya Teh Lucy? Iya, kimia. Oke. Saya update tulisannya dulu gitu. Mohon kabarnya, semoga untuk beasiswanya juga bisa di kesempatan berikutnya ya, Teh Lucy. Amin. Ya memang kalau program beasiswa. Ya mau ini sedikit. Saya nggak jadi ambil kuliahnya, Kang. Oh, nggak jadi? Karena kan, iya, karena kan memang targetnya untuk S2 memang beasiswa ya gitu kan. Kalau misalnya pribadi ya cukup cukup sulit di finansialnya kayak gitu kan, nggak mendukung. Jadi memang saya lepas di Unpadnya gitu. Jadi coba di tahun depan lagi insya Allah. Ya mudah-mudahan ya Teh ya. Ya lanjut. Iya. Apa tadi motong? Oh ya apa-apa. Ya itu LPDP. Nggak tahu sih, Teteh daftar juga Kang LPDP. Tapi kalau nggak salah nanti bakal lagi tahun depan. LPDP, beasiswa unggulan juga ada ya? Iya. Biasanya kalau beasiswa yang diadain sama Kemendikbud itu ya lumayan ketat. Jadi bersyukur tidak ngambil Kemendikbud. Karena ternyata yang untuk beasiswa magister calon dosen itu cuma berapa puluh gitu. Karena dia unit pengusulnya siapa gitu, Setjen kalau kan gitu. Terus beasiswa berprestasi juga sedikit. Maksudnya kalau dibandingkan dengan LPDP bejibun. Walaupun memang masih sedikit juga. Jadi angkatan yang lolos tahap kemarin yang bulan Juli itu nggak nyampe 700 ya Teh. Cuma nggak Teh Siti, pokoknya sekitar situan 700-an ya. Itu. Dari sebelumnya yang daftar
berapa ribu gitu. Jadi ya memang ketat juga, cuma kemungkinannya kan jauh lebih tinggi. Ya itu tadi kan strategi gitu. Jadi saya juga nggak lolos AS, saya daftar Australia Awards, terus pas saya mau berangkat itu pengumuman AS datang, maaf Anda tidak lolos. Ya udahlah. Tapi setidaknya saya belajar kan dari situ, belajar bikin esai, belajar ini ya banyak belajar. Oke. Kang mau tanya Kang Ilham, kenapa ngambil public policy? Oh iya, jadi itu pertanyaan yang ya lumayan ya, karena saya kan lulusan SBM Sekolah Bisnis. Jadi memang dari awal saya tertarik tuh kebijakan. Jadi ya tuh ambil SBM di S1 ya, mikirnya seperti yang bisa mengambil jalan tengah kebijakan. Itu kalau saya paham bisnis intinya gitu. Jadi bagaimana bisnis berjalan, bagaimana bisnis manajemen itu berjalan, operasional segala macamnya itu jalan. Itu akan mempengaruhi proses mereka, mempengaruhi kebijakan. Kalau misalnya saya ambil sekolah kebijakan publik, yang akan dipelajari pasti administrasi, birokrasi, dan segala macam. Tapi ketika saya belajar bisnis, saya akan belajar how politics work in real life gitu, how birokrasi dibabat di real life gitu. Nah itu akan dilihatnya dari sisi real gitu. Nah kalau misalnya saya ambil S1 kebijakan, saya akan jadi analis kebijakan gitu. Dari sudut pandang birokrasi, bukan dari sudut pandang yang menerima kebijakan gitu. Makanya kenapa saya S2-nya ngambil kebijakan publik. Nah karena saya udah punya basic knowledge itu. Jadi how to make a middle way, how to do policy making as a middle way. Nah si middle way ini yang saya angkat di SLPDP, saya angkat di esai Cornell. Jadi saya mencari jalan tengah. Karena kalau misalnya kita ngomong ideal, ya nggak akan mungkin, atau liar, ya tentu yang itu hal yang tidak kita mau. Tapi jalan tengah, gimana sih bisnis itu bisa menguntungkan, masyarakat diuntungkan, dan penegakan hukum aman gitu lah intinya gitu. Gitu Kang Fikri itu. Jadi apa saya milih publik? Memang dari awal saya ingin di kebijakan, tapi saya harus memahami dulu bagaimana kebijakan jalan. Selain menganalisis kebijakan. Berarti sudah prepare ini dari SMA. Bisa dibilang gitu. Jadi saya mimpi dapat LPDP. Saya mengimpikan dapat LPDP-nya itu dari SMP. Jadi pokoknya saya mau dapat itu ketika pertama kali LPDP diumumkan. Ingin terus ambil leadership program segala macam. Maksudnya organisasi segala macam itu aku ikutin. Kalau bisa ambil leadership position saya ambil. Jadi tentu makanya tadi awal saya bilang ini akan jadi cerita yang sangat panjang karena persiapannya tidak sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun gitu. Dan itu proses yang bertahap, proses pembelajaran. Kalau yang baru kepikiran sekarang juga nggak jadi salah. Kan kita bisa melihat prosesnya, apa kira-kira yang bisa ditambah gitu. Ya nggak perlu harus balik lagi jadi SMP. Cuma kebetulan jalan saya seperti itu. Gitu. Malu saya. Mau tengah. Udah 23.59. Wah, sudah mau ganti hari kalau di sana nih. Oh iya, menuju masa depan. Hari Jumat tengah malam. Betul Pak, bentar lagi hari Sabtu. Ya, bentar lagi hari Sabtu. Nah, sekarang udah hari Sabtu. Lagi. Sekarang ya. Karena 13 jam perbedaannya. Tapi kalau tertarik ke sini jadinya seperti 11 jam ya. Ya, betul Pak. Kalau gitu kita pindah ke yang lain lah. Ya.
Mana Teh Siti? Mas Parama, Turun, Ilham. Mas Parama. Ya, turun atas sharing-sharingnya. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dan juga termotivasi lagi. Saya juga jadi termotivasi lagi karena udah disuruh lanjut sekolah kan. Terus kemarin sempat ditunda-tunda, Ilham cerita, oh iya, jadi lebih termotivasi. Terima kasih sharingnya Ilham. Selanjutnya kita akan dengarkan teman kita juga yang kemarin sudah lolos seleksi LPDP dan sebentar lagi insya Allah akan berangkat ke Inggris. Nah, atau kata UK, Sina UK, beda satu huruf, States dan Kingdom. Boleh Teh Siti cerita dong bagaimana evaluasi kalau tadi temanya dari Pak Maloka dari mulai perjalanan persiapan, hal-hal yang ditemuin hingga sekarang bagaimana apa saja yang perlu ditingkatkan lagi menurut Teh Siti? Mangga. Oke, makasih banyak kesempatannya. Gimana ya? Sebetulnya sampai saat ini masih nggak yakin keterima LPDP, malah kayak bolak-balik gitu buka akunnya, takutnya berubah pikiran LPDP-nya. Karena apa ya, kayak bertepatan sebelum dapat LPDP ini teh ada ya sempat beberapa kali ditolak gitu ya, sempat berada di titik terendah, kayaknya emang saya tidak ditakdirkan untuk dapat beasiswa gitu, sampai gitu sih, kayak udah mau nyerah juga, tapi ya qadarullah, Allah takdirkan untuk dapat beasiswanya. Terus apa ya, kalau life lesson-nya itu tentang kebergantungan sih. Dulu itu sempat ada di satu titik bergantung sama usaha diri sendiri gitu. Kayak usaha itu tuh ya udah sekuat-kuatnya usaha, tapi ternyata menemui kegagalan juga, terus sempat juga bergantung sama orang lain gitu ya untuk bisa jadi mentor, tapi ternyata terpatahkan juga dan akhirnya kembali lagi emang tempat satu-satunya untuk bergantung itu ke Allah gitu. Karena kalau mengandalkan diri sendiri terbatas banget kemampuannya, mengandalkan orang lain juga hati manusia kan selalu berubah-ubah ya, bisa jadi misalnya bisa bantu tapi bisa jadi ya tidak bisa bantu lagi gitu. Nah, ketika bergantung sama Allah nanti insya Allah Allah yang akan tunjukkan jalan-jalannya, Allah yang tunjukkan nanti yang akan menggerakkan apa ya, hati manusia untuk membantu gitu. Itu sih kalau dari saya. Terus apa lagi ya? Lumayan penuh luka-liku juga sih. Dari mulai persiapan IELTS dari lulus 2016 baru dapat IELTS 6,5 itu di bulan September 2020, lumayan sekitar 4 tahun. Terus daftar beasiswa pertama kali di Chevening, alhamdulillah lulus sampai shortlisted, tapi belum lulus di tahap wawancara. Daftar juga sempat ikut yang Think Big, belum lolos juga. Akhirnya kemarin terakhir daftar LPDP sebetulnya apa ya, sempat mau kepikiran juga kayaknya ini takut nggak lolos juga gitu. Tapi bismillah dicoba, akhirnya alhamdulillah lolos. Itu sih. Kalau tadi Kang Ilham dari SMP, betul sih saya juga dari SMP. Dari SMP itu udah cita-cita pengen jadi profesor di bidang matematika, tapi berubah sekarang jadi inginnya di Psychology of Education. Tapi dari kenal kenal tujuan apa yang mau dicapai gitu ya dalam hidup. Jadi setidaknya itu kayak menunjukkan arah mau seperti apa sih kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu gitu. Karena kalau motivasi internalnya sudah ada yang mau dituju, lebih jelas lagi jalannya mau kemana. Itu paling kalau dari saya. Wah. Karena yang waktu awal pertama mentor kan cerita sempat lagi seleksi Chevening gitu, wawancara udah ikut beberapa kali beasiswa, alhamdulillah LPDP, sampai ngecek berkali-kali website-nya kan. Teh Siti, wah. Iya, Dan berubah pikiran. saya selalu sama Teh Siti dari SMP udah punya niat mau jadi profesor matematik gitu. Wah, keren. Kalau saya waktu SMP pengen jadi dokter dulu, terus malah jadi teknik akhirnya jurusannya. Karena pas SMA cek buta warna, nggak bisa baca warnanya ternyata. Nggak bisa ngeliat angka dan gambar yang ada di sana. Makanya nggak bisa masuk ke kedokteran, pindah ke teknik. Untung FTI nerima yang buta warna. Gimana Teh Siti kalau misalkan dalam persiapannya, boleh cerita ke kita dong, apakah Teh Siti sendiri nyiapinnya atau bareng teman-teman gitu, ada grupnya nyiapin bareng aplikasi maupun bahasa Inggrisnya?
Iya. Jadi kalau dari awal pertama-tama lulus itu sebetulnya udah dari semester 1 kuliah S1 ingin apa ya, lanjut ke luar gitu ya, lanjut ke luar negeri. Terinspirasi dari bukunya Lima Menara. Cuman dari sana emang, juga keterbatasan biaya untuk apa ya, untuk, kursus-kursus bahasa Inggris, akhirnya baru bisa mulai kursus bahasa Inggris itu di 2016 ketika lulus S1. Dari situ kayak serabutan gitu, kayak nyari tempat kursus di Bandung sampai 5 tempat kursus gitu didatengin buat kursus bahasa Inggris, dan belum nemu juga kursus yang tepat. Dulu belum, apa ya, belum terlalu booming gitu kursusan IELTS itu. Malah sampai kursus di Pare, lebih dari 5 kursusan juga di Pare. Terus, di komunitas intelektual muda juga karena saya tahu nih susah banget nih, apa ya, belajar bahasa Inggris gitu ya, terutama untuk orang-orang yang belum bisa otodidak belajar, akhirnya di IMUT juga buat, program, mentoring IELTS, gitu sih. Kalau, apa ya, kalau dari bahasa Inggris. Nah, kalau dari, beasiswanya sendiri, sebetulnya kan emang lumayan juga ya proses, pembuatan aplikasi. Alhamdulillah gitu, selama keberjalanannya Allah selalu tolong dipertemukan sama, orang-orang yang benar-benar ikhlas gitu buat membantu penyusunannya. Malah kayak, apa ya, semangat banget gitu, ingin anak-anak mentinya itu tuh lulus, LPDP gitu walaupun beliau belum bisa lanjut S2 juga gitu. Itu sih atas pertolongan Allah juga dipertemukan dengan orang-orang yang sangat-sangat, berjasa. Alhamdulillah, kan selalu dimudahkan dan ada diberi arahan untuk jalannya ya. Itu nuhun Teh Siti. Nah, karena ini tema tentang evaluasi. Tadi kan Teh Siti cerita lulus 2016, 2020 ambil IELTS, akhir tahun akhirnya dapat 6,5. Kalau misalkan kita tarik waktu ke belakang, di awal-awal ketika udah lulus dan mau S2, kalau misalkan Teh Siti ada di dalam masa itu, apa yang mau berubah nih dalam persiapan atau dalam konteks nge-apply S2-nya, supaya teman-teman juga bisa mempelajari apa yang kira-kira bisa kita tingkatkan jika mau apply studi lanjut lagi. Iya. Kalau saya sendiri sih lebih ke ini ya, motivasi internalnya, sebetulnya apa sih yang mau dituju, kenapa sih harus S2 gitu. Karena ini yang jadi bahan bakar terbesar gitu ketika, apa ya, ketika, keinginan S2 itu hanya dari muncul ikut-ikutan dari temen kah yang misalnya yang lain bisa nih lanjut S2 gitu, kenapa saya enggak gitu. Nah, ketika itu munculnya dari sana tuh itu kurang kuat ketika menemui banyak kegagalan. Malah kayak seminggu sebelum wawancara LPDP, itu tuh kayak masa-masa terberat sih buat saya, kayak seakan-akan kehilangan life value gitu. Buat apa sih sebenarnya kayak, ikutan apa ya, ikutan sana sini, beasiswa gitu, apa sih yang mau dikejar gitu. Walaupun sebelumnya pernah juga buat life plan sampai 63 tahun, tapi kayak, apa ya, kalau saya sendiri kehilangan arah gitu, ketika menemui berbagai kegagalan. Nah, life value ini sih yang, apa ya, yang jadi motor penggerak kenapa harus berjuang di sini gitu. Nah, ketika teman-teman punya life value ini, sebesar apapun, challenge yang nanti dihadapi, insya Allah bisa terus bergerak. Nah, ketika kita bergerak, Allah yang akan tunjukkan jalannya yang kemana yang paling terbaik. Masih mute. Masih di mute. Ya, terima kasih. Pasti life value-nya itu ya. Menarik. Karena kan nyambung sama tadi Ilham ceritain, untuk dituangkan di beasiswa, esai beasiswa salah satu ada nilai personal. Bisa kita masukkan life value kita agar lebih tailor-made gitu esainya. Nggak seperti esai template tinggal copy paste dari internet aja. Bisa kita masukin alasan kita, alasan dan juga tujuan kita nantinya. Lalu juga kalau tadi soal persiapan dan perjalanan hingga sekarang, tinggal kampusnya itu sekarang masih tinggal proses untuk LOE kampusnya ya, Teh Siti? Iya, kalau yang di Bristol sebetulnya udah ada LOE, Unconditional ya? kondisional, karena udah 2 kali tes IELTS tapi belum memenuhi. Sekarang mau dicoba buat tes Duolingo, alhamdulillah, Bristol nerima juga Duolingo gitu.
karena mungkin apa ya, kesesuaian dengan apa yang dituju dan apa yang Bristol tawarkan, sehingga apa ya, apapun challenge-nya insya Allah dikejar gitu. Ya. Oke. Kalau nanti udah kerja udah lanjut kuliah, bakal resign dong dari sekolah Pegastrianya? Insya Allah. Ya insya Allah teman-teman ini juga sih titip doanya juga. Sebetulnya kan kalau LPDP itu bisa langsung lanjut S3 juga, tapi dengan persyaratan S3-nya tidak dari LPDP gitu kalau mau lanjut. Nah insya Allah lagi cari-cari juga beasiswa yang bisa langsung ya sesudah S2 bisa S3 juga di Bristol. Oke. Kemudian sepupu saya yang kelas 1 SD itu di Gagastria. Siapa tuh diajak sama Miss Siti ya. Nanti Oh iya, bakal siapa merindukan Miss namanya? Siti. Nama Braga Baskara. Diajak nggak sama Miss Siti? Saya ngajar kelas 1 juga sih sebetulnya, tapi ya. Iya. Mungkin beda kelas ya kayaknya. Atau cuman ada berapa kelas satunya? Ada 2 kelas, Ada 2 rombongan kelas. 2. Bisa jadi kelas satunya. Ya, itu intermezzo karena Teh Siti kebetulan kerja di tempat saudara saya sekolah kan, kerja di SD-nya. Oke. Yang lain boleh tanya. Yang lain gimana teman-teman? Tadi saya udah memantik diskusi. Jangan saya doang dong yang nanya. Muhammad Ali itu udah siap-siap. Ya, Pak. Boleh tanya Teh Siti. Sebenarnya saya waktu lulus S1 pengen banget ke UK. Dulu pernah ikut chevening. Tapi kendalanya memang di IELTS sih. Di IELTS. Mungkin Teh Siti ataupun Mas Ilham kan pernah di Pare juga ya. Waktu itu saya juga pernah di Pare dan ya bisa dibilang juga lama di Pare. Bagaimana tips dan triknya belajar TOEFL itu? Belajar IELTS sehingga bisa mencapai target dari kampus tujuan. Oke, ya makasih banyak Ali. Kalau saya sendiri kebetulan apa ya? Kalau di Bristol belum nyampe juga sebetulnya targetnya, baru di York yang baru nyampe targetnya gitu. Nah, untuk kalau chevening-nya sendiri sebetulnya tidak mewajibkan untuk pakai IELTS, jadi nggak ada persyaratan bahasa di awal, tapi nanti ada persyaratan bahasa di kampus. Nah, ternyata di kampus UK itu mereka menerima juga di Duolingo gitu. Nah, Duolingo ini tuh tesnya lebih, kalau dari segi harga lebih murah juga, hanya 700.000 sekian, sama tidak sesusah IELTS gitu. Mungkin bisa dicoba buat pilihan lain. Pilihan tes bahasa lain gitu ya buat Duolingo. Terus kalau saya lihat juga di LPDP ada, kalau yang jalur afirmasi menerima juga nih yang Duolingo ini gitu. Lumayan juga sih buat alternatif lain selain IELTS. Nah, kalau tips belajar IELTS-nya sendiri, yang paling powerful itu kita punya partner buat belajar, misalnya cukup 1 orang gitu ya, tapi kita betul-betul mau tes yang sama gitu, khususnya tuh misalnya kita mau sama-sama tes di bulan Desember gitu, jadi kita ada silabus atau jadwal khusus. Nah ini tuh berguna banget buat saling menyemangati. Misal tiap hari itu scoring reading sama listening-nya, jadi nanti terpantau kalau misalnya ada salah satu yang lebih tinggi, bisa saling share juga tipsnya apa. Terus kalau speaking-nya juga ini sangat membantu sih, speaking-nya kan walaupun misalnya masih dua-duanya masih belum bisa, yang penting konsisten tiap hari speaking, walaupun itu misalnya cuma setengah jam, insya Allah kerasa banget sih improve-nya. Kalau untuk writing emang perlu perlu pembiasaan dan perlu guru khusus gitu ya, karena kan writing cukup teknikal juga. Yang penting konsisten sih kalau menurut saya. Walaupun misalnya itu cuma 2 jam sehari, insya Allah sangat-sangat membantu. Berarti harus banyak latihan ya? Dan konsisten. Iya, betul. Walaupun 1 jam sehari juga nggak apa-apa sih.
Ya, udah banyak sumber yang gratis. Paling suka gratis. Gen. Boleh di-copy nggak, Kak, link Gennya? Oh iya. Boleh di-share. Pokoknya mah cari LinkedIn. Nah, ya di LinkedIn itu, di search-nya itu tulis aja IELTS Cambridge. Nah, nanti IELTS Cambridge terus urutkan nanti per year. Terus pastikan nanti yang bentuknya tuh zip atau RAR. Jadi jangan yang PDF karena nggak ada suaranya. Saya copy deh ya di grup biar membantu Ilham kan sudah malam. Itu. Terus ini memang ya untuk speaking dan writing itu susah. Untuk biasanya tuh kelas speaking bayar, kelas writing bayar gitu. Nah, itulah gunanya untuk nyari teman yang kira-kira bisa untuk bantu. Maksudnya yang punya waktu dan mau meluangkan waktu. Karena ada yang bisa tapi ternyata nggak bisa meluangkan waktunya karena udah sibuk. Ada juga yang punya waktu tapi tidak mau meluangkan waktunya. Gitu. Jadi silakan tuh. Dan kalau speaking, gini aja sih, yang penting itu adalah penuhi persyaratan tesnya. Jadi apa sih yang dicari dari tes itu? Kalau nggak salah itu ada scoring mekanismenya, kejar aja di scoring mekanismenya. Karena ya namanya juga tes, bukan masalah kita nanti bisa ngomong di sehari-hari atau enggak. Yang penting tuh tesnya aja dulu lulus. Apa sih yang diinginkan dari IELTS 7,5? Ya ngomong tanpa berhenti sampai disuruh berhenti. Gitu. Tapi harus nyambung. Gitu. Terus tidak nunggu lama gitu, tidak jeda lama. Nah, itu seperti kalau speaking, writing harus jelas dan menjawab. Nanti akan dilihat. Ya memang sih itu butuh asesor. Cuma setidaknya kita coba latihan sendiri dan lihat contoh yang mudah. Lagi-lagi ada di YouTube tuh IELTS Essential bisa nge-share tuh sama IELTS Advantage kalau nggak salah. Itu banyak yang gratis. Ya juga daftar kuliah nyari yang gratis. Atau Kang Ali ada minat ambil IELTS? Sebetulnya saya juga lagi mau ngambil IELTS nih dekat-dekat ini. Belum daftar sih, siapa tahu mau ngambil juga. Boleh Mas. Oh iya. Sebenarnya tanggal 30 September. Siap. Nanti kabar-kabar. Oke, makasih tesnya Ilham soal ngambil IELTS. Terima kasih banyak Mas Parama, Siti, dan Mas Ilham. Ada yang mau digali lagi dari Teh Siti tentang perjuangannya apply beberapa beasiswa ya, menarik, cerita nggak tinggal cuma satu doang, lalu juga jalan-jalan, bukan jalan-jalan, maksudnya jalan untuk menempuh ke sana, perjuangan tes bahasa Inggrisnya, saya salut, udah ngambil lebih dari 2 kali ya, ngambil IELTS-nya, kan sekali aja, sekian saya 3 jutaan kan ya, kalau udah 2 kali, udah kebayang juga berapa biaya yang dikehabisan untuk itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau digali tentang evaluasinya dari teman-teman yang sudah sukses, kalau istilah Pak Maloka udah berangkat dan udah mendapatkan beasiswa S2 ini? Saya juga dulu pas mau ngambil S2 sama sih 2 kali ngambil IELTS sama kayak Teh Siti. Terus ambil TOEFL lagi yang ketiga. Karena kampusnya minta TOEFL. Baik. Kang Ali tadi cerita mau Muhammad Ali ya, Kang Fikri Ali kan sama-sama Ali, tapi tadi yang bilang mau ngambil IELTS tes tuh Kang Ali. Jadi mau ngambil tes, siapa tahu teman-teman di grup ini ada yang mau persiapan juga, bisa kita kontak-kontak, bisa saling membuat teman belajar kalau kata Teh Siti, karena itu ngaruh ya, ngelatih speaking-nya terutama. 30 menit sehari aja untuk membiasakan lidahnya, karena kalau langsung ngomong tiba-tiba bahasa Inggris suka kaku gitu. Kalau udah dibiasakan, ya lebih lancar lagi ketika bicara nanti tesnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau digali? Gimana Kang Ali? Iya betul, karena antara TOEFL dan IELTS itu kan berbeda ya. Kalau IELTS kan lebih ke British-nya, kalau TOEFL lebih ke ini American. Ya, tapi itu cuma ngaruh di writing aja sih. Kalau speaking nggak terlalu. Jadi ketika yang penting itu konsisten. Jadi ketika udah biasa British English tetap pakai itu. Ketika mau American English pakailah itu. Jadi yang penting konsisten. Kalau di listening tuh ganti-ganti antara pembicara dari Australia dan NZ atau UK.
biasanya berbeda cara bicaranya orang Australia, New Zealand, dan Inggris. Inggris pun ada macam-macam, ada Scotland, ada London, ada Scotland, ada Wales, itu cara ngomongnya beda-beda. Yang penting tuh Beda-beda. samain. Nih sih, kalau misalnya rencana, ya kayak saya misalnya kan di sini. Ini kelas tuh diskusi terus, saya ambil satu kelas doktoral, satu kelas kepala 6 gitu. Kelas doktoral, itu isinya diskusi. Itu ya. Tantangan adalah bagaimana kita bisa ngejar, nggak cuma baca papernya nggak cuma baca papernya aja, tapi juga ngejar ketika kita diskusi di situ bisa ikut. Gitu. Jadi tantangannya kita bisa tes adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan. Udah dapat ini, kita nggak diem aja gitu. Nah, kan kita harus ngomong gitu. Ya kebetulan itu jadi tantangan. Ya mungkin teman-teman nanti bakal merasa pakainya. Apalagi yang kalau misalnya jadi expat misalnya, itu pasti bakal. Ya gitulah. Lucu ya. Nah, pengalaman ambil satu, ya tuh bikin muter. Teman-teman ada yang mau digali lagi ceritanya dari Ilham dari Teh Siti juga boleh. Atau mungkin kita pindah satunya itu Pak. Oh iya. Siapa tadi? Tristia siapa? Teh Tristi tapi katanya sedang ada acara paralel Pak. Gimana Teh Tristi? Gitu. Bisakah untuk sharing? Teh Tristi? Coba mana anak. Kita bisa Mas Akmal Pak yang berbagi. Oh boleh. Mas Akmal, mohon maaf tadi saya lupa, harusnya Akmal yang di awal buka dengan tilawah, tapi tadi ke-skip. Gimana Akmal? Halo. Saya suka jahilin. Halo, maaf. Saya lagi di luar, Pak. Ada acara asrama. Asrama. Ingin ke Pengalengan. Tapi sebenarnya kalau yang mau di-sharing apa? Saya belum keterima LPDP atau apa-apa. Tidak harus itu, tapi apapun bagaimana sikap, perubahan sikap kita untuk melihat sesuatu, saya kira itu juga boleh. Tentu saja tidak harus kemudian yang sekolah lagi. Ada orang yang mungkin tidak mentargetkan sekolah lagi. Gimana Akmal? Akmal masih di Tulungagung atau udah ke Bandung kah? Saya udah di Bandung terus malah dari dulu. Kemarin mungkin waktu Ramadan aja sih di Tulungagung. Setelah itu habis Lebaran udah di Bandung sampai sekarang. Nah, coba gimana? Berkenankah cerita seperti yang tadi Pak Akmal bilang pandangannya? Oke, baik, mungkin kalau sharing kalau dari saya ini sih banyak hal yang tidak diduga ketika perjalanan saya ini sampai S2 di ITB ini sih. Dulu waktu awal S1 tuh maksudnya memang dari SMA sebenarnya pengen keluar negeri, pengen daftar, kalau saya targetnya di Jepang. Dulu daftar di Perandi Tohoku, terus daftar di sama Mombusho, ada beasiswa juga Mitsui Busan, tapi yang lolos ternyata berkasnya aja yang di Tohoku sama Mitsui Busan mungkin langsung ditolak ya. Yang lolos di Mombusho yang beasiswanya di Kemendikbudnya Jepang. Tapi itu karena apa ya, itu Mombusho itu agak lama ya prosesnya. Jadi saya daftar ITB juga gitu, alhamdulillah diterima, tapi waktu tingkat 1 itu waktu awal-awal masih ikut tes di Jakarta gitu. Ketika di Bandung ke Jakarta buat tes tulis terus wawancara gitu, buat ngejar yang beasiswa Mombusho itu. Awalnya sebenarnya agak optimis ya gitu, karena lihat-lihat yang diterima ketika tahun-tahun sebelumnya itu banyak gitu, sampai satu kan itu mungkin ada golongannya ya. Kalau di Mombusho itu beasiswanya ada yang jalur
bidang fisika, bidang kimia, biologi gitu. Itu tiap bidang, terus itu ada buat yang ngambil S1, ngambil D3, itu dibedain. Nah, tiap bidang itu sampai 10 gitu yang diterima. Makanya sebenarnya agak optimis gitu. Agak optimis, saya ikutin aja, saya terusin. Namun qadarullah ternyata nggak lolos gitu. Yang diterima tiap bidang itu cuma 1 gitu. Dan saya kalau untuk 1 itu nggak yakin best of the best-nya orang-orang ya. Dan jadinya diterimanya di ITB, dilanjutnya di ITB sampai tingkat 4. Nah, itu waktu perjuangan untuk menuhin syarat IELTS-nya juga itu ada lumayan berat ya, karena pertama udah tes TOEFL tapi ternyata nggak nyampe gitu. Terus les lagi ke Pare, terus belajar buat IELTS, alhamdulillah nyampe, tapi benar-benar mepet syarat IELTS-nya itu. Dulu di Jepang tuh 6 cukup ya, 6 cukup dan dulu SMA. Nah, terus tapi karena gugur itu udah hilang, tapi udah pernah tahu lah tes IELTS sama TOEFL tuh kayak gimana. Terus waktu akhir tingkat 4, saya mikirnya nggak pengen S2 dulu gitu. Saya masih pengen S2, tapi nggak pengen langsung gitu. Pengen kayak mungkin kerja dulu, terus mungkin ngumpulin uang baru nyari-nyari S2. Tapi qadarullah akhir saya tingkat 4 tahun 2019, 2020 awal itu ada pandemi ya, jadi pada bingung gimana ntar ada kerjaan pada tutup dan sebagainya. Terus ada tawaran dari dosen pembimbing, udah S2 aja dulu di TB gitu. S2 dulu di TB. Terus saya konsultasi sama orang tua, mungkin nimbang-nimbang lagi karena mungkin agak sulit juga. Terus udah ada suatu yang pasti di depan mata, ya udah ngambil S2 dulu di ITB. S2 dulu di ITB, masuk tahun 2020, tapi angkatannya 2020, tapi masuknya 2021 ini, semester genapnya ya. Semester genap Januari 2021. Sekarang udah semester 2. Nah, jadi sebenarnya kalau dari saya mungkin insight-nya apa yang saya rencanakan kayak nggak tercapai terus gitu, nggak tercapai terus, tapi alhamdulillahnya saya udah ada udah ada mindset apa yang saya terima insya Allah itu yang terbaik lah gitu. Itu yang terbaik dan saya jalanin aja hal itu dengan maksimal, dan alhamdulillahnya memang dengan mindset itu sesuatu kebaikan datang terus gitu. Dan saya dengan sangat-sangat bersyukur ya, karena lihat banyak ya, nggak sedikit ya, nggak banyak sih, nggak sedikit teman itu yang kurang bisa menerima keadaan kondisinya sekarang gitu. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang merasa nggak terima keadaan kondisi itu, mungkin masih belajar dan sebagainya, saya saran itu memang apa ya, agak sulit ya ternyata untuk menerima hal itu. Tapi alhamdulillahnya kalau teman-teman yang di sini juga udah punya mindset itu suatu hal yang perlu benar-benar disyukurin gitu. Menerima apa adanya yang sekarang, dan mungkin dari itu harus berusaha lebih ya untuk kedepannya. Tapi ya itu sih, mungkin kalau sharingnya gitu, dari hal-hal yang saya rencanakan itu, kalau saya tracking lagi ternyata itu dari saya SD gitu. Dari SD saya pengennya, saya MI sih, saya MI pengen masuk pesantren gitu, pengen belajar agama, tapi qadarullah kondisi orang tua lagi kurang lah, nggak bisa membiayai, karena minimal pasti di pesantren bayar uang makan atau bayar tempat tinggal ya. Walaupun pondok pesantren yang mungkin pengen saya ikutin itu tuh, kalau di Jawa Timur tuh banyak pondok salafi, cuma baca kitab, belajar banyak kitab, terus mungkin ada hafalan sedikit, sama pelajaran umumnya dikit lah gitu. Bukan pondok pesantren yang modern, mereka benar-benar kayak boarding dan khusus belajar di
pelajaran-pelajaran umumnya juga kuat, enggak gitu. Dan itu yang biaya yang kurang aja, itu orang tua nggak menyanggupin gitu. Awalnya waktu terus ya udah masuk MTS terdekat. Waktu awal-awal masuk MTS itu banyak rasa nggak terima ya. Mungkin itu nggak banyak rasa nggak ada terima. Terus setelah itu, namun ketika dijalanin, alhamdulillah dari MTS itu banyak hal yang saya dapat itu positif. Dan mungkin dari situ saya bermindset ya berarti benar gitu, yang Allah berikan tuh nggak salah gitu buat saya. Dan mungkin kalau saya dulu nggak di MTS itu, mungkin kalau saya masuk pondok sekarang nggak bisa kayak gini gitu. Mungkin dari saya lihat-lihat ya tracking, mungkin udah terbentuk mindset itu, alhamdulillah dari MTS itu sudah bisa menerima gitu, dan kedepannya jadi kalau ada apa-apa saya jadi ini sih, jadi nggak terlalu istilahnya nggak ambil pusing lah, karena insya Allah apa yang kita terima saat ini dan mungkin apa yang kondisi teman-teman terima saat ini itu adalah hal yang terbaik. Walaupun saya juga ketika lihat-lihat teman ya mungkin yang udah kerja dapat duit banyak gitu, mungkin lihat Ilham dapat LPDP, ada teman ikut dapat LPDP yang juga yang lain gitu, ya ada rasa iri lah, maksudnya ya pengen juga gitu. Tapi ketika saya koreksi lagi, lihat-lihat lagi, mungkin cara salah satu kita bisa menerima keadaan sekarang tuh hitung nikmat apa yang telah kita dapat gitu. Dan ketika kita melihat itu pasti gak bakal terhitung lah, karena nikmat Allah pasti gak bakal terhitung. Dan itu jadi mungkin salah satu hal yang bisa membuat kita lapang dada gitu. Mungkin kalau kedepannya minta doanya, jadi pengen tetap S3 sih. Nah S3-nya mungkin nanti seperti apa masih nyari-nyari juga. Teman-teman mungkin tadi dari sharing-sharingnya sangat membantu, sangat menginspirasi, menaikkan semangat lagi. Karena saya mungkin kalau buat belajar bahasanya juga masih kurang gitu. Udah nge-plotting pengen belajar, tapi ya gitu realisasinya kurang. Mungkin tadi ada saran langsung tembak tanggal buat daftar aja biar bisa, itu sangat membantu, sangat informatif. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Dek, kamu S2 di mana dan dengan siapa? Saya teknik mesin, Pak Ahmaloka, dengan Pak Sandro. Saya kira itu sangat possible kalau mau S3 ke Jepang, seperti cita-cita kamu dari awal. Ya, Pak. Sandro ini termasuk kontak person dengan university yang dia alumnus dari universitas itu, dan hubungan ITB dengan universitas ini cukup baik karena banyak student exchange kayak gitu. Iya, Pak. Kalau dari University ya. Iya. Kalau dari lab saya itu biasanya ke Osaka, dan Osaka atau mana ya? Saya lupa, ada kakak tingkat juga yang udah itu di mesin sana. Itu kebanyakan ke Toyohashi. Oh. Toyohashi Iya, itu termasuk Pak Satrio Sumantri Brojonegoro, dulu pernah jadi dosen di sana. Iksan Setioputro itu juga pernah ngajar di situ. Jadi menurut saya ininya cukup banyak dengan kerjasama dengan Toyohashi. Walaupun tentu aja bisa juga dengan Osaka. Ya. Iya, tapi kalau dengan Toyohashi kayaknya, saya tidak tahu Toyohashi masuk listnya LPDP, tidak harus LPDP itu ya. Iya, Pak. Beasiswanya banyak beasiswa dari pemerintah Jepang sekarang. Iya, Pak. Mogobuso atau apa itu namanya. Tapi mau Pak Rama itu. Terima kasih Pak Ahmad. Teman-teman sharingnya Akmal. Dari teman-teman dulu, ada yang mau ditanyain atau digali soal Akmal dengan kisahnya dari mulai SMP, MI, MTS. Menarik kalau buat saya tentang mensyukuri apa yang sedang kita
alami atau kita rasakan. Karena nggak semua orang bisa menerima apa yang dia dapatkan. Nanti jadi iri dan nggak maju-maju jadinya. Karena saya juga bisa relate sama Ilham, pernah kok ngerasain, wah teman-teman angkatan saya udah pada terima beasiswa keluar, udah pada kerja jadi manajer, saya kok gini-gini aja. Bahkan angkatan saya tuh ada kali hampir 40% lah, 48 angkatan saya tuh LPDP dan keluar. Jadi kan, wah saya nggak dapat LPDP, sempat mikir juga ngerasa iri kalau tadi kata Akmal ya, ngelihat teman-teman seangkatan yang lain udah pada berprestasi, tapi kalau misalkan nggak disyukuri, tipsnya tadi kata Akmal, coba hitung nikmat apa saja yang sudah dirasakan. Itu ngena banget, makasih sharing Akmal. Tadi Pak Muhammad Ali itu sudah membuka speakernya. Gimana Ali? Yang menarik sekali apa yang disampaikan Mas Akmal. Sebenarnya relate banget dengan saya juga. Karena terus terang, saya termasuk orang yang terlambat kuliah. Dan teman-teman saya bukan hanya udah sukses, udah ada yang jadi dosen, udah punya anak. Bahkan ya. Dan itu semuanya ada hikmahnya yang bisa kita petik. Termasuk saya perjalanan panjang untuk menuju S2 ini. Dan akhirnya dengan saya kuliah di saat sekarang, di saat usia udah ya sekarang lah, akhirnya bertemu dengan teman-teman yang alhamdulillah banyak hal-hal baru yang bisa saya dapatkan, dan ya bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau seandainya saya udah kuliah dulu, mungkin saya nggak bisa ketemu kalian, nggak bisa menjadi mentornya Hamaloka, dan alhamdulillah semuanya terjadi dan harus kita syukuri. Dan tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain. Betul sekali seperti Mas Akmal. Dan sekarang orang banyak yang quarter life crisis gitu ya, selalu membandingkan dengan orang lain sehingga insecure. Ya mungkin yang perlu kita lakukan membandingkan diri kita yang dulu dan yang sekarang. Apakah kita lebih baik seperti itu. Dan itu yang mungkin menjadi motivasi kita sehingga kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang kan berbeda-beda. Setiap orang punya starting point yang berbeda-beda dan punya benefit yang beda-beda, yang awalnya mungkin beda-beda, dan keberuntungan yang berbeda-beda, dan mungkin yang kita alami sekarang adalah versi takdir kita yang terbaik. Karena kadang yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan bukan yang sekedar kita inginkan. Dan itu mungkin yang harus selalu kita syukuri. Dan mungkin saya pribadi juga harus selalu mensyukuri, walaupun pada usia yang sekarang masih berusaha untuk menyelesaikan ya studi saya. Insya Allah mohon doanya, tinggal sidang sebenarnya. Masih muda dek, jangan terlalu itu. Masih muda lah, masih semangat kan. Ya, jadi banyak yang itu. Dulu istri saya itu menyelesaikan S1-nya. Karena dia diploma, baru kemudian jadi guru. Tapi setelah pulang dari Inggris, saya usia berapa? 29 tahun, mestinya istri saya 27 tahun. Itu baru kuliah lagi deh. S1. Ya, jadi S1, baru kemudian ngambil S2 di sastra Jepang, sastra Inggris di Unpad. S3 dia itu. Jadi maksud saya S3-nya itu lulus pada saat saya jadi rektor ITB. Jadi bayangkan usianya sudah 40 sekian atau hampir 50 lah ya, mendekati 50. Jadi tentu saya jangan kecil hati lah, Ali. Ya, masih muda kamu, ya, masih bisa selesai S2 dan syukur kalau nanti ya whatever lah ya, bisa kerja atau bisa sekolah lagi. Itu saya kira hal yang ya kita syukuri bersama. Pak Rama, ini mohon maaf tadi banyak, Pak. Nyentil dikit lah. Terima kasih sharing-nya Ali. Nah, teman-teman yang lain yang mau menggali cerita dari Akmal atau tadi kembali lagi ke Teh Siti atau Pak Ilham, mangga.
Akmal lagi di luar ya, nggak bisa open mic. Open cam. Bisa tapi kurang kondusif. Nanti deh kita bakal foto loh. Ya nggak Jadi, apa-apa di akhir. ya, sip. Mengingatkan kembali teman-teman, silakan untuk mengisi daftar hadir di link yang ada di chat dan juga sudah disampaikan di grup Campsite Bio Alumni Salman ya. Silakan screenshotnya. Kalau kata Ilham, klik gambar Windows dan klik print screen. Saya juga baru tahu waktu Ilham bilang gitu. Jadi itu memudahkan untuk teman-teman ambil screenshot, sehingga diupload di link Campsite Bio site-nya. Tuh, terima kasih untuk linknya. Ada lagi yang mau menggali hal? Mau menambahkan sedikit mungkin ya. Oh iya, mangga Teh Siti. Hikmah dari bukunya Yasmin Mujahid yang ini, ketika di proses di titik terendah gagal, alhamdulillah dapat buku ini gitu ya. Katanya itu ketika Tuhan menempatkanmu di palung lautan terdalam, sebetulnya itu tuh kesempatan untuk kita bisa menggali mutiara-mutiara hikmah gitu. Nah, ketika kita bisa bangkit dan menggunakan sebaik-baiknya mutiara hikmah itu, kita bisa naik kelas jadi pribadi yang lebih yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Jadi kegagalan itu bukan hanya masalah, tapi itu kayak jalan Allah untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat lagi, baik itu dari sisi mental maupun keimanan. Itu paling sedikit. Pastinya. Dari Yasmin Mujahid. Lihat aja di tempat saya kok sudah azan zuhur ya. Sama Pak, udah mulai azan. Kayak lebih cepat ya sekarang, 12 Iya, kurang. cepet banget. Maksud saya. Kalau gitu gini, kita selesaiin dulu ya. Nanti saya kasih closing remark lah ya. Oke, jadi terima kasih, ini sudah ada share dari 3 orang. Ya, jadi dari Ilham, kemudian Siti Nuraini sama Akmal Reza. Jadi saya memang sengaja tidak pakai pujian atau apa, tapi maksud saya presentasi itu tidak harus keberhasilan itu ya. Yang tadi terakhir disampaikan. Walaupun kita ada di dasar palung yang paling dalam, tapi kita bisa memetik sesuatu, itu artinya keberhasilan kita itu gitu ya. Jadi nah intinya adalah kita coba aktualisasi diri kita ini kayak apa. Jadi whatever lah, aktualisasi atau reaktualisasi setelah ikut mentoring, ada sesuatu yang kemudian berubah dan berubahnya positif atau seperti apa. Nah, kalau ada perubahan positif itu kan sebetulnya whatever bidangnya atau suksesnya di bidang apa atau apa, kita tidak lihat itunya ya. Jadi kalau kemudian yang misalnya tidak pengen sekolah pasca sarjana kan enggak ya, suksesnya bukan di situ ya, tapi melihat misalnya jadi guru, melihat murid-muridnya ada yang kayak gini, itu saya kira itu yang kita pengen lihat dari adik-adik ini ya. Nah, dari 3 itu kan semuanya tidak menyangka, tidak ini atau tidak sesuai dengan cita-cita. Memang biasalah hidup itu kan ya, karena yang kita anggap baik belum tentu juga baik kan, yang kita anggap jelek juga belum tentu jelek. Ya, dalam perjalanan tidak ada. Ya, jadi menurut saya juga misalnya tidak pernah itu cita-cita menjadi rektor ITB atau bercita-cita jadi masuk ITB itu sejak SMA aja berubah maksud saya. Waktu SMA itu saya tadinya mau masuk Akabri. Kalau saya masuk Akabri, jangan-jangan saya jadi jenderal sekarang. Tapi tidak jadi masuk Akabri. Akhirnya saya mau masuk IPB yang agriculture. Tapi setahun sebelum saya masuk IPB itu juga ada masalah.
masalah waktu itu pertanian berdampak munculnya wereng itulah zaman-zaman tahun 70-an. Nah, akhirnya kita ya masuk Institut Teknologi Bandung dan tidak tahu juga flow-nya. Kadang-kadang ya kita ikuti dan kita bersyukur dari itu tadi yang Akmal sampaikan ya. Jadi kita terima, kita bersyukur, baru kemudian ya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dari pilihan yang sudah diberikan Allah ya. Jadi ini kan sebetulnya sesuatu yang sudah diberikan. Kalau yang sudah takdir ya, sudah sekarang gitu, saya jadi PNS masuk kemudian wah saya tadinya harus ini ya enggak lah. Ya, dengan segala ininya kita bersyukur. Nah, Anda pun gitu. Tentu kalau belum datang kita bisa kejar. Ya, tapi kalau sudah datang A, ya berarti A itu yang terbaik untuk kita. Saya kira itu dari saya. Nah nanti bulan depan yang lain ya, yang sisanya yang dari 3 itu. Tapi tolong itu yang kita maksud bukan hanya yang sukses misalnya pergi ke Eropa atau pergi ke Amerika, enggak lah. Jadi guru SD yang baik, ada sesuatu yang kemudian bisa kita aktualisasikan di dalam hidup kita, ya saya kira itu pun adalah suatu kemajuan atau tahap demi tahap peningkatan dari level atau makom kita lah ya. Jadi makom kita yang berubah. Saya kira itu, tapi ya monggo Aditya, Pak Rama, ada apa lagi gitu? Baik, terima kasih banyak Pak Moloka closing remark-nya, karena di tempat saya juga kebetulan Bapak azan zuhur Pak, di tempat Bapak juga mungkin ya. Ya pas sekali. Sebelum saya tutup acaranya, teman-teman, permintaan dari panitia kita akan ada foto bersama. Jadi silakan open cam-nya. Kita akan sip, semuanya langsung open cam, mantap. Saya suka yang kayak gini. Langsung open cam semua ketika diminta. Boleh teman-teman lihat kameranya, pertama dengan gaya formal dulu. Gaya formal dulu. 1, 2, 3. Berikutnya, gaya masing-masing. Kalau punya gaya khasnya masing-masing, boleh berpose. Menandakan keberagaman kita. Jadi kalau biasa kompak, gaya ini gaya bebas masing-masing. Oke, gaya yang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam sesi ini dan foto bersama. Rekan-rekan, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sesi tentang evaluasi tema besarnya. Pak Moloka sudah memberikan pengantar, lalu kita mendengarkan cerita-cerita pengalaman Ilham, Teh Siti, dan juga Akmal. Nggak cuma yang sukses, bagaimana kegagalan dan menyikapi kegagalan yang penting. Itu juga pengalaman orang lain bisa jadi pelajaran buat kita, karena guru terbaik adalah pengalaman orang lain, bukan pengalaman kita sendiri. Kita nggak perlu merasakan, tapi tetap dapat hikmahnya. Sama terakhir buat penutup, selain quotes-nya dari ditutup nih, ada pesan dari kalian untuk ke depan moderator dan tilawahnya. Langsung kita tunjuk aja sekarang, yang mau mengajukan diri jadi moderator dan tilawah. Ilham boleh nggak jadi tilawah lagi? Tadi nggak sempat jadi tilawah, Akmal, sorry bukan Ilham. Akmal, bersediakah jadi pembaca tilawah? Karena tadi belum membaca tilawah. Gimana, Mal? Boleh, moga-moga nggak ada acara bentrok lagi. Oke, tutup Akmal kalau gitu untuk membaca tilawahnya. Yang jadi moderatornya ada yang bersedia kah? Saya tawarkan kesempatan dulu. Yang sudah bicara aja, jadi pilih Ilham atau Siti gitu. Mungkin Ilham Siti, udah Pak, kali udah pernah ya. Siti. Teh Siti gimana? Bersedia jadi moderator untuk sesi kedepannya? Boleh, insyaallah. Oke, atur nuhun. Teh Siti yang jadi moderator dan Kang Akmal yang akan jadi pembaca tilawah. Sip, kita sudah sampai di penghujung mentoring kita hari ini. Alhamdulillah banyak keberkahan dan ilmu yang baru yang kita dapat hari ini. Semoga dengan sharing-sharing tadi, dengan di awal kita sudah sama-sama cerita hal yang disyukurin, pelajaran dari orang lain, juga bisa membuat kita semakin semangat menjalani hari, atau kalau dalam kasusnya Ilham, semoga semakin nyenyak tidurnya setelah ini.
Oke, untuk penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari Ali tadi, bahwa berhenti membandingkan diri dengan orang lain, tapi jika ingin membandingkan, bandingkanlah diri kita yang dulu dengan diri yang sekarang, karena setiap orang beda-beda pencapaiannya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Manglukas. Terima kasih Yo, banyak Pak Maloka. sama-sama. Saya izin ya. Pak. Ya, mangga Pak. Nah, yuk. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Semuanya. Sehat-sehat, Pak. Wabarakatuh. Amin, amin. Selamat istirahat, selamat zuhur bagi teman-teman yang